Selamat malam pemirsa, jumpa lagi dengan saya Ayu Pratiwi di NTV Tonight. Selain berita utama tadi, sejumlah berita pilihan akan kami hadirkan tanpa perlu berpanjang kata. Mari kita mulai NTV Tonight selengkapnya. Pemirsa, hasil sidang isbat yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama usai melakukan pemantauan hilal diputuskan bahwa 1 Ramadan, maksud kami 1 Syawal jatuh pada 21 Maret 2026. Hingga sore tadi, hilal tidak terlihat di sejumlah titik pengamatan. H-2 Lebaran tahun 2026, jumlah kendaraan mudik yang melintas di jalur Pantura Cirebon terus mengalami peningkatan dibandingkan pada H-3 kemarin. Pemudik memilih pulang ke kampung halaman pada hari ini karena baru mulai kerja. Dan untuk mengetahui kondisi terkini dari Cirebon telah terhubung jurnalis Nusantara TV Yohanes Fiadi. Ya, Yohanes, bagaimanakah kondisi? Pemirsa, 2 orang pengendara sepeda motor meninggal dunia usai terlibat kecelakaan dengan truk box pengangkut air mineral di Sumedang, Jawa Barat. Diduga kecelakaan terjadi akibat sopir truk mengalami mikrosip alias mengantuk. Dan pemirsa, kami ingatkan kepada Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan ataupun akan berangkat mudik, tetap waspada, hati-hati di jalan, dan jika mengantuk, segeralah untuk beristirahat terlebih dahulu. Lagi-lagi diduga karena kelelahan usai menempuh perjalanan jauh, seorang pemudik sepeda motor di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten, pingsan saat sedang menuju di buffer zone untuk masuk ke dalam kapal. Puncak arus mudik di Pelabuhan Feri Internasional Teluk Nibung Tanjung Balai, Sumatera Utara sudah terlihat sejak sepekan terakhir menjelang Idul Fitri 2026. Ratusan pekerja migran Indonesia menaiki kapal feri dari Pelabuhan Port Dickson, Malaysia menuju Teluk Nibung Tanjung Balai. Korlantas Polri memprediksi puncak arus mudik terjadi pada Rabu malam 18 Maret atau 2 hari jelang Lebaran. Prediksi ini didasarkan pada hasil pemantauan langsung terhadap pergerakan kendaraan di jalan tol maupun arteri. Pemerintah memastikan kesiapan infrastruktur kendaraan listrik menjelang arus mudik Lebaran 2026. Pemerintah memproyeksikan lonjakan signifikan layanan kendaraan listrik pada musim mudik tahun ini meningkat hingga 67%. Mensukseskan arus mudik Hari Raya Idul Fitri 2026, Nusantara TV bekerja sama dengan Wuling Motors Indonesia mendirikan posko mudik di res area kilometer 379A Tol Semarang Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Tak hanya menyediakan layanan pengecekan kendaraan, posko ini juga memberikan fasilitas istirahat yang nyaman bagi para pemudik. Kembali di NTV Tonight, pemirsa, sebuah ledakan yang diduga berasal dari bubuk petasan atau mercon terjadi di Jalan Raya Martazajah, Kecamatan Kota Bangkalan, Jawa Timur pada Kamis dini hari. Akibat ledakan, seorang remaja mengalami luka serius hingga kehilangan tangan kirinya. Sementara rekannya turut mengalami gangguan pendengaran akibat ledakan tersebut. Sebuah rumah mewah di Cipinang Elok, Jatinegara, Jakarta Timur, ludes terbakar pada Kamis dini hari tadi. Akibat kebakaran tersebut, 4 penghuni rumah mengalami luka bakar dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Pemirsa, seorang pencuri kotak amal ditangkap warga dan polisi yang berjaga di pos mudik Kenanten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Pelaku yang awalnya ditangkap warga berusaha kabur hingga tertangkap polisi di pos. Dari tangan pelaku, polisi menyita uang kotak amal di Masjid Babu Salam. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Presiden RI Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri hari ini di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan ini menjadi simbol silaturahmi antara keduanya.
Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM tidak akan naik hingga akhir tahun 2026. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menegaskan, negara memiliki anggaran yang cukup untuk menjaga stabilitas harga meskipun harga minyak dunia mengalami kenaikan. Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Fitri, Kesultanan Keraton Yogyakarta menggelar tradisi tuplak wajik. Tuplak wajik merupakan prosesi pembuatan gunungan berisi hasil alam yang nantinya akan dikirap keluar Keraton Yogyakarta dan dibagikan kepada masyarakat usai sholat. Menyambut Idul Fitri 1447 Hijriah, umat Islam suku Tengger memilih untuk takbiran dalam keheningan. Tidak ada kumandang takbir yang menggema karena bertepatan dengan perayaan Nyepi 19. Ribuan umat muslim di Jember dan Bondowoso, Jawa Timur melaksanakan sholat Idul Fitri pada Kamis pagi. Mereka merayakan lebaran lebih awal dari ketetapan pemerintah. Penetapan 1 Syawal 1447 Hijriah ini mengacu pada hitungan dalam kitab Salaf Nazahatul Majalis yang diyakini secara turun-temurun sejak berdirinya pondok pesantren pada tahun 18